Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusti Muhammad Heldi dengan NIM 2310116210035 kelas A2 dari program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini saya akan memaparkan kembali apa yang telah dipresentasikan oleh kelompok 1 tentang fonologi dan subdisiplin ilmu lainnya. Sebelum saya membahas materinya, kita akan lihat peta konsep yang telah saya buat. Yang pertama, pengertian fonologi. Secara etimologi terbentuk dari kata fon, yaitu bunyi, dan logi, yaitu ilmu. Dengan demikian, fonologi dapat diartikan sebagai pengetahuan atau ilmu mengenai bunyi. Berikutnya, faktor pemerolehan fonologi. Yang pertama, faktor biologis. Pemerolehan bahasa dalam bidang fonologi sangat dipengaruhi oleh genetik, keturunan, dan etnik yang dimiliki orang tua. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan juga turut memengaruhi pemerolehan fonologi anak, khususnya pada anak yang hidup berdampingan dengan dua bahasa. Yang ketiga, faktor inteligensi. Anak yang memiliki inteligensi normal akan lebih mudah dalam penyesuaian terhadap lingkungan sekitar, namun semua tetap dengan dukungan dari orang tua. Berikutnya, ruang lingkup fonologi. Yang pertama, fonetik. Fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Yang kedua, fonemik. Fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Berikutnya, subdisiplin fonologi fonetik. Yang pertama, fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris adalah fonetik yang mempelajari proses alat-alat bicara yang ada di dalam tubuh manusia menghasilkan bunyi bahasa. Yang kedua, fonetik akustik. Fonetik akustik adalah fonetik yang mempelajari bunyi bahasa ketika merambat di udara berupa gelombang bunyi beserta frekuensi dan kecepatan ketika merambat di udara. Yang ketiga, fonetik auditoris. Fonetik auditoris adalah fonetik yang mempelajari bagaimana proses telinga menerima bunyi bahasa sebagai getaran udara. Berikutnya, subdisiplin fonologi fonemik. Yang pertama, identifikasi fonem. Yang kedua, alofon. Yang ketiga, klasifikasi fonem. Yang keempat, khazanah fonem. Yang kelima, perubahan fonem. Yang keenam, fonem dan grafem. Berikutnya, fonologi dan subdisiplin ilmu lainnya. Yang pertama, fonologi dengan morfologi. Keterkaitan morfologi dengan fonologi adalah adanya kajian yang disebut morfonologi atau morfofonemik, yaitu ilmu yang mengkaji terjadinya perubahan fonem akibat adanya proses morfologi. Yang kedua, fonologi dengan sintaksis. Keterkaitan antara sintaksis dan fonologi adalah jeda yang merupakan unsur suprasegmental ternyata menjadi batas atau segmentasi frasa, klausa, dan kalimat dalam sintaksis. Yang ketiga, fonologi dengan semantik. Keterkaitan semantik dengan fonologi adalah membahas mengenai perbedaan bentuk yang menimbulkan makna berbeda. Yang keempat, fonologi dengan psikolinguistik. Keterkaitan fonologi dengan psikolinguistik adalah fonologi salah satu subdivisi dalam psikolinguistik yang mendasarkan komponennya ke dalam hal-hal yang membentuk bahasa pada manusia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.